Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya dalam rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester atau ETS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Feni Setiayu dengan NPM 10 12 0026 dari kelas C5 Manajemen. Nah, subbabnya yaitu terdiri ada dua. Yang pertama ialah kita akan membahas mengenai keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Lalu yang kedua ialah bagaimana agar hati kita selalu ingat akan kematian. Pada dasarnya terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada yang tenggelam dalam urusan duniawi, lalu yang kedua ada yang bertobat, dan yang ketiga ialah yang telah mencapai tingkatan arifin. Mengenai golongan orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada Yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Lalu yang kedua ialah mengenai orang yang bertobat. Itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar, dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Dengan orang yang arif, nah golongan yang ketiga ini ialah memiliki sifat senantiasa mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih, dan seseorang yang tengah dimabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Bahasan di atas, kita bisa memahami bila seseorang yang bertobat masih merasa kurang suka atas kematian, sementara seseorang yang arif justru mencintai dan merindukan kematian. Tetapi ada yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka, yaitu ialah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera ingin mati juga untuk dirinya. Nah, sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Orang seperti inilah yang meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makom atau tingkat kesempurnaan tawakal dan ridho. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Keutamaan mengingat kematian ini cukup sederhana, yaitu secara otomatis ini akan menimbulkan rasa yang tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang atau kita untuk mempersiapkan diri akan kehidupan akhirat. Nah, sebaliknya jika kita lalai dalam mengingat kematian, ini akan mendorong kita untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, Tuhfatul mu'minil maut. Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan Al-Tabrani. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iksiru min zikril mauti fa innahu yumahhisud dunubi wa yujhidu fid dunya. Sering-seringlah mengingat kematian karena sesungguhnya hal itu dapat menghapus dosa dan mengikis ambisi terhadap dunia. Hadis riwayat Abu Dunya. Syafiyah radhiyallahu anha berkata, seseorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha soal hatinya yang keras. Aisyah lalu berkata,
Sering-seringlah mengingat kematian supaya hatimu lembut. Setelah melakukan saran Aisyah tersebut, hati wanita itu menjadi lembut, lalu ia kembali menemui Aisyah untuk mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan kedua, yaitu bagaimana agar hati mengingat kematian. Nah, disebutkan bahwa cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu sehingga yang ia ingat hanyalah kematian berada di depan mata. Lalu yang kedua ialah cara yang paling efektif untuk mengingat kematian ialah dengan mengingat teman-temannya yang sudah meninggal dunia lebih dahulu. Kematian mereka dan jasad mereka yang membusuk di kalang tanah. Lalu ia akan ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Ia juga akan merenungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyapkan kecantikan maupun ketampanan mereka. Bagaimana bagian tubuh mereka telah hancur membusuk di dalam kubur. Lalu bagaimana istri-istri mereka telah menjadi janda, anak-anak mereka telah menjadi yatim, bagaimana mereka telah meninggalkan harta benda mereka, bagaimana mereka telah terpisah dari masjid-masjid dan majelis-majelis mereka, dan bagaimana semua jejak langkah mereka telah berhenti. Darda radhiyallahu anhu mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang mereka. Ketika kita selalu memikirkan hal-hal tadi yang sudah disebutkan serta rajin berziarah ke kubur dan menjenguk orang sakit adalah cara untuk menyegarkan ingatan dalam hati terhadap kematian. Itu yang bisa saya sampaikan di ujung pembahasan. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan menonton atau mereview. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.